Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu dalam pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi dan informasi. Yang pertama kita akan pelajari adalah sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Awal sejarah, manusia bertukar informasi dengan bahasa. Jadi, bahasa saat itu disebut dengan teknologi. Kemudian berlanjut menggunakan gambar. Jadi, manusia bertukar informasi dengan menggunakan gambar. Berlanjut lagi, muncul adanya alfabet dan angka Arabik yang memudahkan penyampaian informasi. Selanjutnya berkembang lagi hingga sekarang bermunculan berbagai macam alat teknologi informasi dan komunikasi seperti radio, televisi, dan komputer. Dan kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang komputer. Komputer dan perkembangannya. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komponen elektronik. Komputer terdiri dari 3 perangkat. Yang pertama adalah perangkat keras yang disebut hardware. Jadi perangkat yang dapat dilihat, kemudian perangkat lunak atau software, perangkat yang tidak dapat dilihat, dan manusia yang menggunakannya yang disebut dengan brainware. Yang kedua adalah perangkat-perangkat dasar komputer. Perangkat dasar komputer terdiri dari 4. Ini adalah perangkat-perangkat hardware. Yang pertama adalah perangkat masukan. Perangkat masukan digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh dari perangkat masukan adalah keyboard, mouse, joystick, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perangkat pemroses. Perangkat pemroses adalah perangkat yang digunakan untuk memproses dan biasanya disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Yang ketiga adalah perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang sudah diproses. Contoh dari perangkat penyimpanan adalah hard disk, flash disk, CD, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah perangkat keluaran. Perangkat keluaran digunakan untuk menampilkan data atau informasi yang telah diproses. Contoh dari perangkat ini adalah monitor, speaker, printer, dan lain sebagainya. Yang ketiga sekarang adalah operasi dasar komputer. Operasi dasar komputer ada 5. Yang pertama adalah operasi masukan, jadi operasi yang menyangkut pemasukan perintah atau data ke komputer. Kemudian operasi aritmatika itu yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, jadi yang berhubungan dengan matematika. Kemudian operasi logika itu operasi untuk membandingkan data atau untuk menentukan bahwa suatu nilai itu benar, salah, besar, kecil, dan sama dengan. Kemudian yang keempat, operasi penyimpanan itu digunakan untuk melakukan penyimpanan. Yang terakhir, operasi keluaran digunakan untuk menampilkan informasi yang telah diproses. Yang keempat, kita lanjut ke tipe-tipe komputer. Tipe-tipe komputer ada berbagai macam, ada 4 di sini. Yang pertama adalah dedicated computer, itu komputer yang digunakan atau didesain untuk menjalankan suatu program tertentu. Biasanya digunakan untuk video game yang ada di tempat hiburan atau di pusat perbelanjaan atau mall. Yang kedua, laptop. Laptop
kata lainnya atau biasa disebut dengan notebook, yaitu komputer yang didesain supaya bisa digunakan di mana-mana dan bisa dibawa di mana-mana. Yang ketiga, mainframe. Mainframe itu komputer yang berukuran besar, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan beberapa layar monitor. Yang keempat, superkomputer. Superkomputer didesain untuk menangani perintah-perintah yang sangat kompleks seperti digunakan untuk sistem perakiraan cuaca dan bidang astronomi. Kemudian kita lanjut ke sejarah komputer. Sejarah komputer diawali di tahun 1642 di mana Blaise Pascal menemukan alat perhitungan yang dinamakan Pascaline. Dilanjut lagi tahun 1694, seorang ahli matematika dan filsuf dari Jerman, Gottfried Wilhelm, memperbaiki Pascaline yang sudah diciptakan oleh Pascal menjadi mesin yang dapat mengalihkan. Dilanjut tahun 1834, Charles Babbage mendesain mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Masih lanjut lagi tahun 1940, John Atanasoff dan Clifford Berry membuat komputer elektrik pertama yang menerapkan aljabar boolean. Kemudian berkembang lagi tahun 1943, Inggris menyelesaikan pembuatan komputer yang dinamakan Colossus. Lanjut lagi tahun 1945, pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania saling bekerja sama untuk mengembangkan komputer serbaguna yang disebut ENIAC. Tahun 1951, Remington Rand membuat UNIVAC 1. Ini adalah komputer komersial pertama. Dilanjutkan lagi tahun 1960 muncul komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Komputer generasi kedua ini menggunakan teknologi transistor. Dilanjut lagi tahun 1975, komputer sudah dijual dengan menggunakan perangkat lunak atau software. Tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan PC atau personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolahan. Setelah itu, sampai pada masa sekarang sudah banyak berkembang komputer yang lebih canggih. Dan terakhir, komputer sudah menggunakan prosesor Pentium i7. Itu untuk materi kita hari ini. Kemudian minggu depan kita akan lanjutkan ke materi telepon dan perkembangannya, radio dan perkembangannya, televisi dan perkembangannya, dan satelit dan perkembangannya. Oke. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih.